Kadang-kadang kualitas orang yang pernah berbuat salah itu lebih baik daripada kualitas orang-orang yang nggak pernah berbuat salah. Kenapa? Karena kesalahannya terus menghantui dia dan mengingatkan kepada dia untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk Allah. Maka ketika dia dikasih second chance, dia akan menggunakan second chance-nya itu lebih baik daripada orang-orang yang biasa. Nah, ini juga ada banyak. Bagaimana perempuan yang pernah berzina melalui video call? Apa harus jujur pada calonnya? Oke, ini ada pertanyaan yang paling sulit dalam dan saya tahu ini sering banget ditanyakan dan ini selalu saya bahas memang. Walaupun saya nggak pernah membahas dalam ngaji jomblo, tapi ini penting banget dan kalau memang ini adalah waktunya untuk saya bahas ya berarti saya coba untuk bahas. Jadi gini teman-teman sekalian. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kita nggak perlu ngomong. Kita nggak perlu untuk menyampaikan kepada calon kita tentang aib-aib kita. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Hanya saja teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan, nikah itu kayak sebuah akad. Kalau nikah itu adalah sebuah akad, maka sama kayak kita beli barang. Itu permisalannya. Beli barang itu ya berarti kalau misalnya teman-teman sekalian beli barang, contoh misalnya nih, saya beli barang online. Penjelasannya begini. Yang saya perlukan begini, dan begini. Ternyata ketika saya sudah terima barang, lantas barang itu tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Maka terjadi cacat dalam akadnya. Karena yang terjadi adalah sesuatu yang saya dapat bukan yang saya inginkan. Bahkan bisa terjadi batal dalam akadnya karena ada orang yang sudah menyalahi akad. Jadi gini, yang boleh adalah saya pengen beli kamera, misalnya taruhlah, speknya begini. Lalu kemudian harganya segini. Saya bilang saya sepakat, tolong kirimin ke saya. Tiba-tiba ketika saya dapat kameranya, ternyata speknya nggak sama, harganya tetap sama, berarti itu kan penipuan dong. Berarti ini akadnya batal. Saya boleh mengembalikan kemudian barangnya ini, lalu kemudian saya minta barang yang sama. Kalau tidak kemudian bisa diberikan barang yang sama, berarti dia harus mengembalikan uang saya. Ini terjadi dalam pernikahan. Ada orang-orang tertentu yang di zaman Rasulullah itu dinikahi kemudian langsung dikembalikan. Bahkan Rasulullah pun juga pernah menikahi seseorang perempuan, lalu setelah menikah langsung dikembalikan pada orang tuanya. Kenapa? Ya Allah misal. Yang jelas ada hal-hal yang membuat Rasulullah mengembalikan dan itu syar'i. Nah ini yang kita katakan sebagai akad itu penting banget. Jadi ada yang pertama, yaitu adalah kita nggak usah ngungkit-ngungkit yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tapi ada pendapat yang kedua yang harus ngomong. Saya termasuk yang mana? Saya ngasih Anda sebuah apa namanya? Ya, sebuah inilah semacam kayak peta. Jadi gini petanya. Do and don't-nya begini. Kalau seorang laki-laki menurut dia bahwa keperawanan itu sangat penting, atau misalnya menurut dia bahwa virginitas itu sangat penting, berarti dia harus tanya pada perempuan itu dan perempuan itu wajib menjawabnya. Karena itu menurut dia sangat penting. Bagi saya secara pribadi itu sangat penting. Maka saya tanya pada Ummu Alilah. Mohon maaf, saya tahu kamu terjaga banget. Tapi mohon maaf, ini untuk menenangkan saya, untuk membuat saya yakin. Mohon maaf, apakah kamu pernah berhubungan dengan orang yang lain? Dalam arti berhubungan intim. Dia jawab, tidak. Jangankan berhubungan dengan orang yang lain, pacaran aja saya belum pernah. Maka saya merasa, alhamdulillah. Kalau itu merasa dia penting, artinya dia mengharapkan spek itu di dalam kemudian apa yang dia akadkan. Tapi kalau menurut dia nggak penting, dan ada orang-orang kayak gini, pernah terjadi satu waktu, seorang laki-laki dan perempuan mau khitbah, sudah beres semuanya, catering sudah, makanan sudah, tempat sudah, semua sudah beres, tapi perempuan ini punya satu beban dalam hidupnya. Kemudian akhirnya dia bilang juga sama laki-laki itu, mohon maaf, ada satu hal yang harus kamu ketahui, setelah ini terserah kamu, kalau kamu masih mau lanjut nggak apa-apa, tapi kalau kamu nggak mau lanjut nggak apa-apa, kalau kamu mau lanjut, alhamdulillah, tapi saya harus ngomong ini supaya saya nggak ada beban sama kamu. Apa? Ya itulah, saya sudah titik. Lalu kemudian cowok tadi, bayangin aja antum seperti apa. Akhirnya cowok tadi beristikharah, minta petunjuk pada Allah, lalu kemudian menyampaikan doa pada Allah. Hasilnya apa? Hasilnya dia bilang, ya sudah dik, yang sudah menjadi yang lalu, ya sudah berlalu. Umar bin Khattab dulu pengen membunuh Nabi, tapi sekarang dia mesra terbaring di sebelah Nabi SAW. Maka aku menerima kamu dengan seluruh kekurangan kamu, tapi mohon jangan diulangi.
Ada laki-laki yang kayak gitu. Ada laki-laki yang mau menerima kemudian dengan secara penuh. Ada laki-laki yang benar-benar mau membimbing. Dan konsekuensi laki-laki kayak begitu, jangan pernah ungkit-ungkit lagi besok. Kalau Anda ungkit-ungkit lagi besok, Anda yang salah. Jangan sampai nanti ketika sudah nikah, dia kemudian punya masalah, dia lagi marah, dia lagi naik darah, terus dia bilang, kamu sih dulu sudah pernah gini, makanya kamu itu sekarang nggak bisa jadi istri yang terbaik. Itu akan membuat cewek sakitnya di mana-mana. Bukan hanya sakitnya di sini, bukan. Tapi sakitnya di mana-mana. Sakit betul. Kenapa? Karena kalau Anda sudah siap untuk menerima, sudah siap kemudian untuk menerima apapun. Nah, maka lihat dulu Anda sesuai nggak dengan spek Anda. Kalau sesuai dengan spek Anda dan bagi Anda penting, tanyakan. Tapi kalau bagi Anda tidak penting, ya sudah, nggak ada masalah. Terima saja. Dan sudah, jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dibuka-buka lagi. Aib yang sudah ditutupi oleh Allah, jangan dibuka-buka lagi. Itu yang dimaksud dengan menutup aib. Tapi dalam hal ini, kalau cowoknya nanya dan menurut cowoknya penting, ya berarti Anda harus jawab dengan jujur. Karena kalau Anda tidak jawab dengan jujur, berarti Anda berbohong. Berarti Anda menyembunyikan sesuatu yang dia cari pada Anda. Salah satu yang dia cari pada Anda. Kan sudah saya bilang ada list-listnya semua. Saya bilang sama istri saya, Dek, cuma 2 hal yang bisa, sama Ummu Alila, cuma 2 hal yang membuat saya bisa untuk berlaku hal ekstrim pada kamu, dalam arti kemudian mentalak. Apa? 1, kamu berzina dengan orang lain. 2, kamu murtad. Tapi kesalahan yang lain saya bisa maafkan insya Allah. Maka karena bagi saya itu penting banget. Karena bagi saya menjaga diri dia itu penting banget. Maka saya perlu kualitas ini sebelum saya menikahi dia. Itu bagi saya. Tapi bagi laki-laki yang lain, saya nggak bisa menyamakan karena buktinya banyak laki-laki yang juga bisa menerima. Karena kenapa? Bisa jadi laki-lakinya juga nggak 100% bersih. Dan saya tahu sulit banget untuk menemukan orang bersih zaman sekarang. Tapi teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui, perempuan-perempuan yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup dia, termasuk kesalahan-kesalahan, kalau ini misalnya contoh berzina secara online, misalnya secara video call, untung nggak berzina secara langsung. Tapi taruhlah misalnya dia berzina secara langsung, ataupun melakukan hal-hal yang lain yang kemudian nggak pantas. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi itu banyak mengenal dan sangat respect. Sangat-sangat respect. Kadang-kadang kualitas orang yang pernah berbuat salah itu lebih baik daripada kualitas orang-orang yang nggak pernah berbuat salah. Kenapa? Karena kesalahannya terus menghantui dia dan mengingatkan kepada dia untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk Allah. Maka ketika dia dikasih second chance, dia akan menggunakan second chance-nya itu lebih baik daripada orang-orang yang biasa. Jadi jangan juga kita memandang orang-orang yang pernah berlaku hal-hal yang salah sebagai kemudian sebuah keburukan bagi dia. Jangan pernah memandang seperti itu. Kenapa? Ingat baik-baik, kalau Anda mulai merendahkan orang karena kemaksiatan dia di masa yang lalu, maka Anda akan diuji dengan kemaksiatan yang sama. Jadi Allah pengen ngelihat Anda kalau dikasih sesuatu hal yang sama, dikasih suatu kejadian yang sama, Anda bisa nggak sehebat yang Anda omongkan? Jadi jangan pernah menghina orang karena kemaksiatan dia. Nggak suka sama kemaksiatan dia, boleh. Tapi jangan dihina. Nggak cocok sama kemaksiatan dia, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan dihina orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat jangan dihina. Anda nggak suka sama maksiatnya boleh, tapi jangan orangnya. Karena orangnya bisa berubah dan bisa jadi berubah lebih baik daripada Anda. Sudah saya sampaikan, yang paling benci sama Nabi dulu, yang mau bunuh Nabi dulu, terbaring mesra di sebelah Nabi SAW. Sementara ada orang-orang yang kemudian seperti kita, yang mencintai Nabi aja nggak jelas. Yang nggak jelas juga seperti apa ujungnya. Kok kita bisa menjudge orang? Nggak juga. Jadi monggo silahkan, kalau ini adalah yang nanya perempuan, boleh bertaubat kepada Allah. Insya Allah akan ngasih yang terbaik pada Anda. Karena banyak perempuan-perempuan yang dulunya jahiliyah seperti Hindun yang bahkan mengunyah jantungnya Hamzah, tapi berakhir mulia ketika dia membela Rasulullah dalam perang Yarmuk misalnya, dengan pembelaan yang sangat luar biasa.